Insya Allah jadi perempuan yang solehah. Amin. Sehat, panjang umur, berkah, rezekinya melimpah dan barokah. Amin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah secerah harapan hati dan pikiran kita. Kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah antara wajahnya Abah Komar yang seperti Sahrul Gunawan ini. Bunda aslinya Abah ini mantan foto model termos. Ini bocil-bocil kalau ketemu Abah, ih Abah ada di TikTok. Abah kalau dari jauh seperti selebritis gitu ya. Kalau udah deket seperti Teletubbies. Iya. Kalau dilihat dari samping kanan emang Abah seperti Doni Damara, lihat dulu. Kalau dari samping kiri seperti Doni Kusuma. Cuma kalau udah dideketin seperti Doraemon. Tapi jangan dilihat orangnya Bunda, orangnya memang kecil. Tapi biar kecil, Abah sekarang jadi ketua umum POPSI. POPSI, ketua umum Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Serius. POPSI itu Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Jadi Abah Komar ketua umumnya, sekjennya Ucok Baba. Bendahara umumnya Dak Usmini. Ah, baletik PKB pokoknya. Tapi Abah tidak kecil hati. Kalau orang kecil dan pendek rata-rata cerdas. Iya, cerdas, analisis, cerdas, tangkas. Ah, pokoknya pinter aja kalau orang pendek. Sebab kenapa orang pendek itu cerdas-cerdas? Sebab otak sama pantatnya dekat, Bunda. Gitu. Gitu. Ini tahu begini Pak Badru Tamam, Abah bawa temen Abah Ginanjar, Dery, Eman. Kapan-kapan diundang sini ya. Masih ingat sama grup lawak 4 sekawan? Sinetron Lika-liku laki-laki. Di RCTI dulu ya, lika-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Gitu. Dery, Eman, Ginanjar. Bunda, teman-teman Abah semuanya masih keturunan Indo lokal. Kalau Ginanjar dia masih keturunan Bali, emaknya Babu, bapaknya Kuli. Kalau Eman dia masih keturunan Pontianak, emaknya Pocong, bapaknya Kuntilanak. Kalau Dery yang paling jangkung, hidungnya paling macung, dia masih ada keturunan Pakistan, bapaknya iblis, emaknya setan. Kalau Abah Komar, oh Abah Komar mah rada putih, rada sipit. Masih ada keturunan Cina, emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Alhamdulillah. Bunda, mohon izin Bunda ya, kita bangun suasananya canda dan dakwah saja. Sebab kata Rasulullah, at-tabasam sodakoh, senyum pun itu ibadah. As-sodakotu tanpa ulbala. Sodakoh itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-sedikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. Abah ini manis budi. Dengan siapapun tersenyum. Jangankan ketemu sama orang, ketemu sama sapi sekalipun tersenyum. Iya. Bunda mau tahu Abah senyum sama sapi? Mau tahu? Di Pak Badru Tamam, maaf, ntar ada acara makan nggak? Abah udah 2 hari belum makan. Dari Cirebon Abah. Bunda, Abah minum dulu boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bangun canda dan dakwah saja. Bunda sekalian, Abah bawa istri Hajah Siti Maryam, gadis desa Kampung Korelet, Desa Rancakalapa.
Tuh, anaknya udah 5, cucunya 3. Iya, produktif. Gadis desa tapi rezeki kota. Iya. Abah nikah sama Hajah Siti Maryam. Nggak lama tahun 2003 Abah ketemu Pak SBY waktu itu. Dapat dilantik, kemudian dipercaya rakyat Cirebon jadi anggota DPR RI 2 periode DPR RI itu waktu itu, karena udah pensiun. Rezekinya kota, tapi rezekinya kota. Jadi pejabat tinggi negara Abah dulu pernah, walaupun badannya nggak tinggi. Saja Siti Maryam istiqomah dia. Ibu sadaya, salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalim, kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur Banten, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, istiqomah itu adalah sikap pribadi seorang Islam yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah. Istiqomah itu seperti air menetes di batu kali yang besar. Batu kali yang besar dia akan pecah walaupun dengan tetesan air, karena tetesan airnya wakal, istiqomah, tes, tidak henti-henti. Batu kali yang begitu besar akan pecah hanya dengan tetesan air, karena tetesan airnya wakal, istiqomah. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, istiqomah. Ngaji harus istiqomah, total ngajinya, ngajar harus total. Ibu bapak sadaya, apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah bunda. Jadi kepala sekolah setengah-setengah, jangan berharap berhasil. Jadi ustadz, jadi guru setengah-setengah. Ngaji juga jangan setengah-setengah. Kalau ngaji setengah-setengah, nggak tuntas ngajinya. Ngaji nggak cukup ngaji baca doang, tapi harus dibarengi dengan ngaji rasa. Kalau cuma ngaji baca doang, kalau ngaji baca itu ibaratnya ngupas bawang. Yang ketemu kulit lagi. Nggak pernah ketemu isi. Harus dibarengi dengan ngaji rasa, ngaji baca atau ngaji logika dan ngaji rasa. Ibu, kalau ngajinya cuma ngaji logika, nggak dibarengi ngaji rasa, bahaya. Bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika, orang nganggo rasa. Tapi ngajinya cuma ngaji rasa doang, nggak ngaji logika, juga bahaya. Ngajinya cuma ngaji rasa saja, nggak ngaji baca, nggak ngaji logika, bahaya. Dia bisa jadi kaum fanatik buta. Dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh, tahlil bid'ah, haul Syekh Abdul Qadir Jailani bid'ah. Ustadz belum tuntas ngajinya. Sebab ilmu Islam itu ada 4 tingkat. Ada berapa tingkat bunda? Ilmu Islam ada 4 tingkat. Ada ilmu syariat, ilmu torekot, ilmu hakikat, dan ilmu makrifat. 4. Ilmu syariat. Apa itu syariat? Syariat itu ibarat lautan yang luas, tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikhul Islam,
Jeng sajabana di sini bicaranya ilmu syariat. Torekot artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Hakikat ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan memegang mutiara ini. Siapa manusia Islam yang sudah mampu menemukan dan memegang mutiara ini, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu hakikat sholat, duduk apa jare. Dia tahu hakikat puasa bukan apa katanya. Dia tahu hakikat haji lain cenah. Ngaji mah jangan apa katanya. Tuh, tuntas ngajinya. Ilmu syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Bunda, kalau udah ngaji di sini nih, manusia yang sudah sampai tingkatan ngajinya sampai kepada makrifat, seperti apa sih? Contoh. Ustadz Badru Tamam, dia bilang sama Ibu Sarilah, Bunda, kata Ustadz Badru Tamam, Bunda, sop kambing di perapatan itu enak loh. Karena yang bicara Ustadz Badru Tamam, Bunda Sarilah, hakul yakin sop kambing di perapatan itu enak. Hakul yakin ya beliau. Walaupun belum makan, tapi hakul yakin. Bunda Sarilah bicara sama Abah Komar, Bah, sop kambing di perapatan itu enak loh. Karena yang bicara Bunda Sarilah, Abah Komar bukan hakul yakin. Ainul yakin sop kambing itu enak. Apa bedanya Abah Komar, Bunda Sarilah, dan Pak Badru Tamam? Abah Komar ainul yakin sop kambing itu enak, walaupun belum makan. Bunda Sarilah hakul yakin sop kambing itu enak, walaupun belum dan tidak makan. Tapi Pak Badru Tamam kamal yakin, keyakinannya sempurna, sop kambing enak karena bukan apa katanya. Beliau udah makan langsung. Islam itu seperti itu. Ngajinya, tahu hakikat sholat, bukan apa katanya. Makanya ngajinya harus tuntas. Ilmu syariat, torekat, hakikat, makrifat. Bunda, kalau udah sampai sini, orang tua dulu kalau mau meninggal dunia, 40 hari sebelum meninggal, kumpul-kumpul anak cucu. Neng, Cung, jangan ke jauh-jauh, Mama mau pergi jauh. 40 hari lagi mau selesai. Dia sudah hawasul hawas, ngajinya udah sampai sini. Cung, aja mendi-mendi si Abar mau pergi, 100 hari lagi mau selesai. Makanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz menciptakan tahlil. Tahlil dalam syariat fikih tidak ada. Maka ada ustadz yang membid'ahkan. Tahlil diciptakan oleh para aulia Allah. Tahlil hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100. Kata para aulia, ini mah buat dibaca, bacaan, kata orang Sunda bilang, bacaan. Ada filosofinya. Makanya ada ustadz yang membid'ahkan karena memang tidak ada dalam syariat fikih. Tapi untuk dibaca. Manusia yang sudah sampai ngajinya di sini tingkatan makrifat, 100 hari lagi dia udah tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda dia mau pulang. Islam luar biasa. Makanya jangan setengah-setengah. Apapun pekerjaan kita, kalau setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Bunda mau tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah? Mau tahu? Ini contoh hasil kerjaan setengah-setengah. Abah tidak tahu, mungkin ayah dan ibu kandung saya waktu mengerjakan saya setengah-setengah. Pendek tidak, jangkung tidak. Angger we sakieu. Tapi ya alhamdulillah
Kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Sebab orang yang tidak percaya diri, itu ada indikator bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan setengah-setengah. Abang ambil analogi lagi nih. Lampu listrik ini, dia mengeluarkan cahaya yang terang benderang karena ada pertemuan antara ion positif dan ion negatif bertemu secara totalitas. Ion positif dan ion negatif ketemu secara totalitas, bray, mengeluarkan cahaya. Positif bertemu dengan negatif. Penelitian Thomas Alva Edison selama 20 tahun penelitiannya. Positif dan negatif totalitas bertemu, keluar cahaya. Jadi seorang Islam yang mampu mengelola kehidupannya yang enak, yang nggak enak, yang positif, yang negatif, dikelola secara totalitas, dia akan mengeluarkan aura, aroma. Sebab enak ketemu enak, belum tentu enak, Bu. Bisa jadi nggak enak loh. Enak ketemu enak, belum tentu enak. Bisa jadi nggak enak. Contoh, sop kambing enak, kue bolu enak. Coba jadiin satu. Nggak karuan rasanya sop kambing rasa kue bolu. Tapi tidak enak ketemu tidak enak juga belum tentu tidak enak. Bisa jadi enak loh. Contoh, tong nggak enak dimakan. Seng nggak enak dimakan. Coba jadiin satu. Jadi tongseng enak dimakan. Padahal nggak enak. Positif ketemu positif belum tentu positif, tapi lihat positif bertemu negatif totalitas, mengeluarkan cahaya. Jadi Cordova 2 kalau mau sukses luar biasa, dia harus mensinergikan yang enak, nggak enak, yang positif, yang negatif. Seluruh stakeholder harus iri sejalan total, luar cahaya dia Cordova ini. Negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bisa jadi positif loh. Nggak percaya? Contoh, ada anak Citra Raya, cewek cowok, jam 2 pagi masih naik motor, belum nikah, dia masih naik motor jam 2 pagi, lihat suasana sepi, mojok, yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Kalau nggak percaya, negatif ketemu negatif, besok cewek itu periksa ke dokter, positif tuh anak. Itu logikanya seperti itu. jangan setengah-setengah. Makanya yuk sekarang ini kan pengajian rutin, diluruskan orientasinya. Bismillah. Boleh minum dulu? Ngomong terus kan haus. Ntar ada acara makan ya Pak. Abang dari Cirebon belum makan langsung masuk sini. Kasihan udah 2 hari belum makan. Deh, kita lurusin nih. Abah baca di buku As-Sirul Adim. As-Sirul Adim ditulis oleh Ibnu Arabi. Kemudian baca juga Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Al-Ghazali. 2 tokoh ini sepakat. Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi sepakat. Ibadah itu dibagi 3 jenis ibadah. Berapa jenis, Bunda? Ada 3 macam orang melakukan ibadah kepada Allah. Yang pertama, kata Ibnu Sina dan Ibnu Arabi, ada orang ibadah semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Kepengen dipuji orang ibadahnya. Satu tuh. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini orang akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Aku sudah sholat, yang penting gugur kewajiban.
Aku sudah bayar zakat, yang penting lunas utang. Aku sudah sedekah, yang penting lunas utang. Aku sudah pergi haji ke tanah suci Mekah, yang penting sudah selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung udah dipanggil haji, pakai topong putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang tiap tahun kerjanya bolak-balik Tangerang, Mekah, Tangerang tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, picik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuman gara-gara beda rakaat tarawih aja nggak akur sama tetangga. Belas sono 23, belas sini 11. Hal-hal yang bersifat furu dan hilafiah nggak prinsipil. Mari bersatu dalam akidah iman dan Islam, toleransi dalam soal furu dan hilafiah. Cuman gara-gara beda doa kunut subuh nggak akur. Belas sonoan pakai doa kunut subuhnya, belas ini nggak pakai kunut. Udah hal-hal yang bersifat furu hilafiah mah nggak prinsipil. Nih, terjebak dalam kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual, yang penting gugur kewajiban. Yang ketiga, kata Ibnu Sina, ada orang beribadah, dia tidak berharap surga, dia tidak takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu. Bunda, ada waliullah dari kaum perempuan, namanya apa enggak? Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul al-Adawiyah doanya sangat terkenal. Dia berdoa, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja iktikafku ini, kalau saja sedekahku ini semata-mata karena berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah. Aku cinta padamu ya Allah Subhanahu. Rukunya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, iktikafnya dengan cinta, sedekahnya karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, Bunda. Mari kita sama-sama membuat Allah tersenyum di lembaga Cordova 2 ini. Itu orientasinya. Begitu juga ada ustadz di Cordova 2. Ada 3 macam nih ustadz dan ustazah tuh. Apakah dia menjadi ustadz dan ustazah di Cordova 2 berbasis orientasi pada material, psikologikal, atau spiritual orientasinya. Kalau dia menjadi ustadz ustazah di Cordova 2 berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi ustadz ustazah pencari nafkah. Titik. Biasanya ujung-ujungnya suka keserimpet masalah korupsi. Pertama, kalau dia menjadi ustadz ustazah di Cordova 2 berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia menjadi ustadz ustazah pencari jabatan dan kehormatan. Orang kayak gini karakternya renang gaya kata. Sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. 2 tuh. Yang ketiga, ketika dia menjadi ustadz ustazah di Cordova 2 berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi ustadz ustazah pencinta kemanusiaan dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Allah tersenyum. Subhanallah. Mari kita membuat Allah tersenyum dengan apa yang kita lakukan, termasuk ibu-ibu dari badan komite sekolah. Bunda, ini pegang nih orientasi. Abah saat ini sedang menyelesaikan, masih kuliah Abah juga. Abah masih menyelesaikan S3 Doktor Pendidikan di kampus Pasca Sarjana Untirta Banten. Abah masih sekolah. Abah hari-hari ngajar di kampus
Cirebon, di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, dosen tetap. Kalau di Jatiwaringin Abah dosen tetap di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, punyanya Bu Tuti Alawiyah dengan Profesor Dailami, sahabat Abah. Abah menyelesaikan S2 ada di Krishna Dwi Payana dan di UNJ. UNJ Abah selesaikan S2 pendidikan juga, S3-nya juga di situ, tapi karena pindah, Abah sekarang sedang selesaikan S3 doktor pendidikan di Untirta Banten, Serang. Itu. Abah baru dapat hasil penelitian internasional. Bunda mau tahu nggak planet bumi ini diduduki perempuan dan laki-laki? Berapa banyak? Mau tahu nggak? Perbandingannya 1:5, Bunda. 1 laki-laki, 5 nyaris 6 perempuan. Jadi planet bumi kita diduduki oleh manusia yang berjenis kelamin perempuan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Jadi Abah mikir, setiap pengajian ya kayak begini. Yang paling hadir banyak dominannya perempuan. Abah tarik ke belakang ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah siapa yang paling dimuliakan? Ummuka. Sinten maling ge Rasul, ummuka. Sahadei kanjeng Rasul, ummuka, mamahmu. Ibumu, baru yang ketiga beliau berubah. Yang keempat ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapak sia. Ibumu baru bapakmu. Hari ini faktual 1:5 nyaris 6. Luar biasa perempuan. Makanya Abah berpikir, jangan-jangan Pak Badrut Tamam, Allah ciptakan dunia ini hanya untuk perempuan kali. Kita ada di planet apa? Bumi. Mungkin jenis kelaminnya perempuan nih bumi. Bumi itu asal kata dari kata ibu-ibu. Bumi, bukan Pak Mi. Iya. Bulan, mungkin jenis kelaminnya perempuan tuh. Bulan, asal kata dari kata ibu-ibu. Bulan, bukan paklan. Matahari, perempuan begitu. Asal kata dari kata mama. Matahari, bukan Pak Tahari. Iya kan? Ada yang kecil-kecil malam-malam tuh. Bintang. Asal kata dari kata bibi. Bintang, bukan Mang Entang. Perempuan tuh bintang tuh. Ih, luar biasa. Makan, mama, perempuan. Minum, mami, mimi, perempuan. Nama-nama kota di Nusantara diciptakan oleh para aulia Allah, jenis kelaminnya rata-rata perempuan. Bandung, mbak-mbak. Bogor, embo-embo. Pontianak, empo-empo. Cirebon, enci-enci. Majalengka, mama. Balikpapan, mbak-mbak. Pontianak, empo-empo. Majalengka, mama. Sukabumi, Sumedang, susu. Ya cuma perempuan yang punya susu. Laki-laki mah nggak punya susu, paling minum susu. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah para wanita luhur. Amin. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra-putrinya, dengan tulus ikhlas kasihnya. Tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh, ibuku tak pernah lelah
mendidikku taat ibadah. Oh ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Apabila engkau menyakitinya, disebutnya kau anak durhaka. Kan selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti petuahnya. Jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibumu selalu berdoa untuk putra putrinya. Ibuku bagaikan sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Iya. Abah ingat, Abah udah nggak punya ibu, nggak punya bapak, yatim piatu. Makanya nanti Cordoba kalau ada santunan yatim piatu, Abah mesti dapat. Bunda kepalang tanggung nyokolahin anaknya di Cordova. Abah pesen nih untuk keberkahan hidup anak-anak kita. Ibu bikin habit baru, habitual academic. Bunda, mungkin Bunda juga sebelum anak-anak nih. Ada yang ibu kandungnya masih ada? Alhamdulillah. Jujur, apa mau nanya jujur? Ada yang pernah cuci kaki ibu kandung? Iya, Bunda, waliullah sejati itu adalah ibu kandung kita yang melahirkan. Bunda, kalau ibu kandungnya ada di luar Pulau Jawa, silaturahmi segera, atau beliau dikasih ongkos datang ke rumah Bunda. Beli bak plastik yang sedang, yang bersih, beli aqua botol yang besar. Bunda cuci kaki ibu kandung, bicara di sini, Mak, Bu, ini anak kandung emak minta karomahnya dan minta restu biar hidup anak emak berkah dan cucu-cucu emak berkah. Ibu kandung gak akan pernah keluar satu kata pun nanti. Ibu kandung cuma netes air matanya di sini. Tapi tetesan air mata itu tembus ke Lauhil Mahfuz. Beliau nanti yang komplit. Ya Allah, Kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari di kandunganku. Aku gak peduli, mau mati-mati terserah. Sekarang aku minta berkahkan anakku ya Allah. Biar mama yang ngomong sama Allah. Dia yang tunggu-tunggu. Ibu kandung yang ditunggu-tunggu bicara kepada Allah. Dia nanti yang komplain pada Allah. Kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari di kandunganku. Aku gak peduli. Sekarang berkahkan anak-anak dan cucuku.
Biar dia yang bicara. Karena ibu kandung itu adalah waliullah sejati. Bunda, saya mau ambil sebelum Abah tutup. Ada hadis qudsi, tapi panjang. Abah terjemahin aja langsung. Satu ketika, ada seorang anak istighfar. Bukan puluhan ribu kali. Ratusan ribu kali dia istighfar tiap malam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ratusan ribu kali. Kemudian Allah datang. Ibumu buka pintu, baru aku buka pintu. Allah aja begitu. Ibu kandung dulu yang buka pintu, baru dia buka pintu. Kalau ada, Abah dulu pernah bikin tur 9 wali. Tur keagamaan. Abah suka cek, ibu mau ikut tur? Iya, Bah. Udah jarah ke ibu kandung? Belum. Jarah dulu ke ibu kandung, baru kamu ikut sini. Kalau kita jarah ke waliullah, makam waliullah, itu dia ngeliatnya begini nih Bunda tuh. Kamu mau ngapain ke sini? Nggak ada hubungannya. Ibumu dulu, baru kau ke sini. Begitupun dengan anak-anak kita. Supaya cium tangannya enggak waktu lebaran doang, cuci kakinya enggak waktu Idul Fitri doang. Habitual academic itu yang ditumbuhkan. Bagaimana menumbuhkan cinta anak-anak kepada Allah tergantung kita, emak dan bapaknya yang dikasih uswatun hasanah. Kalau udah kedengeran azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada orang nggak ada orang, kalau udah waktunya sholat. Kalau itu terus dilakukan, dampak karakternya adalah ada orang, nggak ada orang, kalau bukan miliknya, jangan diambil. Dampak karakternya seperti itu. Nah, coba dibangun habitual academic, habitat, cuci kaki ibu kandung yang melahirkan. Insya Allah, berkah. Udah gitu aja, udah kesiangan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal jalilul akbar wa muhibbati alal makhluki bil ajhari wal fana'i bisri min uli bisri bi haulika wa quwwatika wa bil qudratil akbar bihaqi ismillahi a'dhamil akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Mung sakitu tisim kuring hapunten anu kasuhun rumaos seueur kakirangan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Abah merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Kalau tensi darah Abah normal, cuma tinggi badan yang tidak normal. Alhamdulillah umur segini Abah belum ada pantangan makan, belum ada pantangan. Pantangan Abah dari dulu cuma 3 yang nggak bisa makan, pantangan sekali tuh. Babi, anjing, sama tikus nggak bisa makan apa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kami berikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya pada kaum umat. Silakan kepada bapak-bapak. Ada yang lain? Ada yang lain?
Abang mau pulang? Hah? Jangan lama-lama di Cirebon soalnya pulangnya. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Mau nanya tapi tentang wudhu boleh? Wudhu. Kan kalau misalkan di pesawat katanya nggak sah kalau selama ada air kita tayamum. Kita kalau tayamum di pesawat katanya nggak sah karena kalau tidak ada air terus ada botol. Nah pertanyaannya kalau misalkan ada 500 jamaah di dalam pesawat terus toiletnya cuma ada 6 Tawaf di pesawat sah. Tayamum. Tayamum di pesawat sah. Sebagian ulama mensahkan itu. Itu lebih pada kesepakatan ulama. Nggak ada dasarnya, Bang. Nggak apa-apa, teriak aja gini. Nggak apa-apa. Bunda, airnya nggak cukup buat 100 orang itu. Iya, jadi kesepakatan ulama ada 2. Namanya juga kesepakatan ulama. Yang paling penting adalah kita pegang Quran hadisnya dan ijma ulama. Ijma ulama dalam hari ini Majelis Ulama Indonesia syah tayamum di pesawat karena walaupun ada stoknya terbatas, boleh. Tayamum dan sholat di pesawat dapat dilakukan. Itu sudah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Apalagi udah apa mau makan, lapar. Dari Cirebon belum makan. Gitu. Ibu itu aja, Sarila aja yang tega. Orang belum makan dari disuruh ceramah. Iya deh. Gitu. Ada lagi nanya? Apa lagi? Bunda, nih, ibu sini aja. Diri aja. Emangnya saya sebagai? Saya sangat terkejut tadi yang disampaikan kemudian sosialisasi kami. Saya berkata adalah saya orang yang bukan besar jadi saya nggak mau sehingga dari kecil saya tuh nggak pernah tinggal sama ibu seperti itu sama nenek. Kasihan. Saya satu tahun sama ibu yang beberapa bulan dari ibu akhirnya ibu saya sakit dan sebut. Saya hanya sempat orang dari itu sampai sekarang. Dan kalau kita saya kalau diizinkan untuk memberikan beliau bisa beliau. Setelah berikan yang saya lakukan, saya sebagai seorang anak benar-benar coba solidaritas kepada seorang ibu seperti itu. Kalau saya merawat adik yang saya lakukan adalah saya punya satu-satunya sehingga komunikasi saya berdua begitu besar. Nah, untuk menuntut bersama saya, apa yang saya lakukan sebagai rasa ingin berbagi pada seorang ibu seperti itu. Tentunya saya sebagai anak saya berbagi seperti saya berbagi kepada ibu saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kasihan deh lu. Anak berapa tahun? Tahun berapa beliau almarhum? Oh, jadi piatu ya. Bapak sih masih ada? Ada ya, jadi ya piatu nih. Kasih ada ucapan nggak? Mohon izin, makomnya di mana? Kuburan beliau? Tajek, Rajek. Ibu, kalau hari Jumat, ibu ke kuburannya. Hari Jumat, ya. 2 bulan sekali boleh. Yang penting datang ke kuburannya. Hah? Nih, mau ngapain nih?
Ibu ke makom ibunda 2 bulan sekali. Sekarang dipercepat sebulan sekali deh. Kerajek ya. Itu ziarah. Ibu kalau nggak bisa tawasulnya, ibu temuin nama suami ibu. Ibu suaminya masih ada kan? Oh, belum janda kan? Belum. Gitu. Insya Allah sakinah, mawadah, warahmah, sehat, panjang umur. Ibu sebulan kali, jangan 2 kali, kelamaan. Sebulan sekali datang ke kuburan bunda. Mau bawa kembang boleh, nggak bawa kembang juga nggak apa-apa. Ibu tawasul di situ. Summana khosatan ila hadrati khususon summa ila ruhi amatikal fakiroh. Sebutkan ibu kandung dan bapaknya. Bunda kandung sama bin bapaknya. Al-Fatihah. Sudah. Nanti bunda kalau ada persoalan apa-apa, pegang aja nisannya. Nggak boleh minta doa. Mesti kita yang doain beliau almarhumah. Cuma bunda ngomong. Mama ngomongnya mama, bunda apa emak? Bu, ibu, ini anak kandung ibu. Berbisik aja di nisannya, minta karomah ibu, minta karomah dan restu ibu. Dia dengar. Ada kesepakatan ulama dan para ahli tafsir, kita berbicara kepada ibu kandung kita, dia mendengar. Profesor Dr. Quraisy Shihab juga mengiyakan. Itu teman sahabat Abah lama di Mekah, Profesor Dr. Quraisy Shihab ngomong di nisan, Bu, ini anak kandung ibu, nyuwun karomah ibu, nyuwun restue ibu, biar berkahan dan cucu-cucu. Ibu nggak boleh minta doa, kita yang mendoakan beliau. Sebelumnya ibu setelah doa, doanya begini, ya Allah, ampuni dosa-dosa ibundaku. Ampuni dosa-dosa, tempatkan di makom yang mulia di sisimu dan hidupkan dalam surgamu ya Allah. Selalu ngomongnya begitu ya, di kuburan. Tempatkan di makam yang mulia di sisimu dan tempatkan di makam yang mulia di sisimu dan hidupkan dalam surgamu ya Allah. Udah ngomong. Terus dicuci misalnya pakai aqua, misalnya tuh biar bersih namanya tuh. Itu sudah. Terus tiap malam sebelum mau tidur kirim Fatihah buat bunda almarhum. Tiap malam kalau mau tidur tuh. Sebab ibu nggak pernah hidup di dunia kalau nggak ada beliau. Syariatnya beliau melahirkan ibu, ya. Nggak keberatan, tidak berlebihan kalau ini yang ngomong juga bukan Abah Komar. Kesepakatan para ulama. Ibu kandung itu seperti Tuhan nomor 2 di dunia ya ibu kandung. Gitu, nggak bakal ada gitu ya. Oke, deal udah ya. Ada lagi mau nanya-nanya? Terima kasih Abah, sudah cukup. Hai. Ya, dari tadi mereka kalau pengen disapa sama Abah Komar dulu katanya. Nah, ayo boleh salim. Masuk. Udah follow TikTok apa? Iya. Salim aja. Ya boleh. Salim aja. Minta tolong salim. Ya. Kumpulkan saja. Kumpulin dulu, kertasnya kumpulin. Ya. Kayak ini ya. Kayak seperti ngelihat makhluk langka. Oh, sini aja nih, masuk bunda sini. Lagi ya sini. Sini cewek, sini masuk cewek sini.
Masuk ya. Nah. Itu yang cewek gak? Iya. Kasihan. Jual. Dire ya. Itu mau cucu-cucu apa? Cucu abah. Satu, dua, tiga. Cucu abah. Ayo ngomong. Cucu. Ya. Lagi ya. Ada abah. Abah bilang 1, 2, 3. Bilang cucu abah ya. 1, 2, 3. Cucu. Iya. Iya. Ya. Buka tanda tangan. Oh iya. Dari sana aja. Belum membacakan biodata singkat dari Ustadz Haji Abah Komar. Oh. Jadi akan saya bacakan biodata beliau. Biodata Ternyata lahirnya 11 Maret ya. Aku 17 Maret tahun 65. Yesus. Nama Haji Abah Komar yang dikenal dengan panggilan Abah Komar adalah seorang tokoh seniman dan budayawan Nusantara. Seorang pelaku seni panggung dan film sejak tahun 1976 bersama grup lawak Tom Tam Crew dan sampai saat ini dengan grup lawak 4 sekawan Yeri, Eman, dan Nanda. Abah Komar mantan anggota Komisi 10 DPR RI 2 periode 2004. Ini nggak bagus, kecil. 2009-2014. Abah Haji Komar adalah seorang guru sejak 1982. Kegiatan rutin Abah Komar saat ini dosen tetap di kampus Akademi Kebidanan Data Pusat Cirebon, dosen tetap di kampus Institut Teknologi dan Kesehatan Universitas Kota Cirebon. Kan habis ulang tahun. Dosen tetap di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam juga Kota Cirebon. Saat ini, Abah Komar sedang menyelesaikan kuliah S3 Doktor Ilmu Pendidikan di kampus Pasca Sarjana Universitas Serang Banten. Demikianlah biodata. Buat siapa? Buat Kenzi. Kenji ya? Kenzi. Peka. Alhamdulillah, saya harapkan pada pagi hari ini berjalan dengan Boleh. lancar dan kami persilakan kepada ketua komite untuk berfoto bersama dengan Abah Komar. Oh ini? Nah, tangan di sini aja diwakilkan. Oh iya. Soalnya hari Jumat ya, Abah ya? Iya. 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 Sini aja, Abah. Sini aja ya. Oh, dia diwakilkan. Sini ya. Tapi bisa di sini, Pak. Siap. Oh.